Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayah amma ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, hidup adalah sebuah perjalanan. Siang berganti malam, hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Pada tahun ini kita disuguhi oleh Allah dengan pemandangan wabah virus corona. Apakah dengan adanya wabah penyakit corona ini kita jauh dari Allah, ataukah kita semakin dekat kepada Allah? Hidup adalah sebuah pilihan. Setiap pilihan ada resiko yang harus dipertanggungjawabkan. Virus corona membawa perubahan di segala lini sektor kehidupan. Virus corona merubah tatanan baru. Dulu kalau rajin ke masjid namanya orang soleh. Sekarang orang ke masjid dianggap salah. Apakah dunia sedang berbalik? Dulu iman yang harus kuat, sekarang imun yang harus kuat. Apakah dunia sedang waspada? Dulu kalau orang bersin mengucapkan alhamdulillah, ia diberikan umur panjang. Sekarang orang bersin dianggap sedang sakit dan membawa malapetaka. Dunia sedang tergoncang. Dulu bersatu kita teguh, sekarang bersatu kita runtuh. Apakah ini dunia lain? Dulu sebelum ada virus corona, ada tamu kita senang, tamu dianggap membawa berkat. Sekarang kedatangan tamu kita takut karena tamu dianggap membawa penyakit. Dulu sebelum corona datang, kita ketemu kawan, kita bertemu saudara, langsung berjabat tangan. Sekarang ketemu angkat kaki cepat pergi. Dulu parfum yang kita bawa kita taruh di dalam tas. Sekarang hand sanitizer spray yang dibawa. Dunia sedang dilanda ketakutan. Dulu senyum yang dibagikan kepada semua orang. Sekarang masker yang disuguhkan kepada semua orang. Dulu orang tua membesuk membawa kebahagiaan. Sekarang membesuk orang tua disangka membawa penderitaan. Dulu cuci tangan untuk makan. Sekarang di mana-mana, di tempat ibadah, di depan toko, di depan rumah, semuanya disiapkan cuci tangan. Apakah ini pertanda dunia sedang terbalik atau dunia sedang gonjang-ganjing? Hadirin yang dirahmati Allah, setiap musibah pasti membawa berkah.
Allah memberikan ujian, di situ pula Allah akan memberikan ampunan. Di situ pula Allah akan mengangkat derajat kita. Namun bagaimana sikap kita menghadapi wabah corona yang terjadi sekarang ini? Apakah kita ketakutan yang berlebihan? Ataukah kita sabar, tetap taat kepada Allah, tetap menjalankan sholat 5 waktu, walaupun berkumpul di masjid, di tempat ibadah untuk sementara ini dilarang? Hadirin yang dirahmati Allah, para kekasih-kekasih Allah, ketika dilanda musibah, modal utama yang ia pegang adalah keimanan dan kesabaran, sehingga mereka lulus ujian, mendapatkan predikat takwa di sisi Allah. Nabiullah Yunus ketika dilanda badai, dilanda ujian, ditelan ikan, dikarantina di dalam perutnya, ia sabar, ia teguh pendirian, selalu membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah, sehingga keluar dari perut ikan, melihat umatnya bertaubat. Nabiullah Yusuf dikarantina di dalam penjara, ia sabar, ia muhasabah, memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahannya. Akhirnya keluar dari penjara, diangkat menjadi rasul, dan diangkat menjadi seorang raja. Begitu juga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan karantina di Gua Hira selama 40 hari. Rasulullah mendapatkan wahyu kitab suci Al-Quran, yang mana dengan adanya karantina di Gua Hira, Rasulullah diangkat menjadi rasul, diberikan wahyu kitab suci Al-Quran yang menjadi hudal lil muttaqin, yang menjadi pedoman bagi umat akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya di dalam kesulitan, di dalam kepayahan, Allah akan menggantikan kemudahan. Allah akan memberikan keringanan. Yakinlah saudaraku yang beriman, setelah corona berlalu, kita akan disuguhi pemandangan yang menyejukkan, pemandangan yang membawa kebahagiaan. Kita tidak lagi dibelenggu dengan karantina, kita tidak lagi dilarang berkumpul, kita tidak lagi dilarang beribadah di tempat-tempat ibadah. Mudah-mudahan kita selalu berharap kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak ibadah kepada Allah. Allah selalu melihat hamba-hambanya dan segera mengangkat wabah corona yang melanda di penjuru dunia. Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassholah. Ketika kita diuji Allah, mintalah, bermunajatlah kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Dengan jalan sabar, kita tidak akan mudah mengeluh
kita tidak akan mudah putus asa. Musibah membawa berkah, musibah untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Musibah bisa menghapus dosa-dosa kita. Dengan jalan sholat, iman kita semakin kuat. Dengan sholat, kita yakin badai pasti berlalu. Allah akan segera mengangkatnya. Mudah-mudahan dengan adanya virus corona ini, tatanan kehidupan baru, jaga jarak, bawa masker, pola hidup bersih dan sehat kita terapkan. Kita selamat dari ancaman wabah virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.